Pada hari ini kita mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan yang mana agenda ini merupakan agenda tahunan sebagai salah satu wadah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Untuk itu, pada kesempatan hari ini akan disampaikan laporan oleh PLT Kepala Bapperida Kabupaten Halmahera Tengah kepada Bapak Yunus Ahmad ST. Disilakan. Yang saya hormati Pak Bupati Halmahera Tengah, Pak Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ketua DPRD dan pimpinan, para anggota Dewan yang saya hormati. Laporan panitia, ini laporan singkat. Latar belakang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, tahapan perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, terkait dengan kaidah penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Dasar hukum Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Kemendagri 900.1.15.5 1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri 050 5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, pemutahiran, klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategi perangkat daerah tahun 2025-2029. Permendagri Nomor 70 tahun 2029 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Lanjut tahapan perencanaan. Sudah dibagikan kalender perencanaan itu, izin Pak Bupati kepada teman-teman OPD. Tahapan perencanaan ini kita mulai dari bulan Desember sampai bulan Januari, yaitu konsultasi publik RKPD. Kemudian kita masuk di bulan Februari sampai bulan April itu musrembang kecamatan, musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten sampai musrembang nasional, provinsi, kemudian nasional. Ini sangat penting. Kita harus mengikuti seperti sudah disampaikan oleh Pak Wakil bahwa ketepatan perencanaan ini sangat penting karena pada saat kita dievaluasi yang diperhatikan adalah tahapan dan batasan-batasan perencanaan, mulai dari seperti pada saat kita menyusun RKPD itu harusnya akhir dari bulan Juni itu sudah dievaluasi oleh provinsi. Kemudian masuk Agustus sampai Januari KUA PPAS dan rancangan APBD. Saya kira ini teman-teman OPD. Jadi paling terakhir adalah penetapan renja dan verifikasi oleh tim TAPD itu adalah bulan Juni. Dan saya kira tahun ini ada keinginan Pak Bupati, verifikasi oleh tim TAPD akan bersama dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kita lanjut ke tahapan pelaksanaan musrembang di SIPD.
Ini tahapannya. Lanjut saja. Izin Pak Bupati, pelaksanaan forum OPD dan Musrembang RKPD bermaksud merupakan forum koordinasi antara pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program kegiatan pembangunan hasil musrembang kecamatan dengan perangkat daerah. Yang kedua, penyusunan penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah dengan tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Bapeda, memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait yang memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan dan isu yang di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan forum OPD dan Musrembang RKPD terdiri dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Bapeda atau yang mewakili dari provinsi, pejabat perangkat daerah, para camat, delegasi yang mewakili, akademisi, para ormas, tokoh masyarakat, pengusaha, investor, dan keterwakilan perempuan, kelompok masyarakat, serta unsur lain yang dipandang perlu. Para narasumber, sebentar nanti Pak Wakil Bupati Halmahera Tengah yang pertama, kemudian teman-teman akademisi Pak Prof. Hussein Alteng dan Muhammad Janib, kemudian Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Halmahera Tengah, mekanisme penyelenggaraan Musrembang RKPD, acara pembukaan Musrembang atau paparan materi dari para narasumber, pelaksanaan DES, hasil DES sudah dilaksanakan kemarin, jadi sebentar mungkin akan ada penayangan hasil DES dan penyampaian aspirasi DPRD. Yang terakhir, penandatanganan berita acara Musrembang RKPD oleh Bupati Halmahera Tengah. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrembang, yang pertama daftar hadir peserta Musrembang, kemudian kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang ketiga kesepakatan terhadap strategi arah kebijakan pembangunan daerah serta perangkat daerah, kesepakatan terhadap program perangkat daerah yang disertai kebutuhan dan pendanaan. Akhirnya kami memohon kesediaan Bapak Bupati Halmahera Tengah untuk memberikan sambutan arahan umum sekaligus membuka acara secara resmi Musrembang RKPD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, Ibu Sekda, Ibu Persit, Ibu Bayangkari, teman-teman semuanya, ada camat-camat juga, insan pers, stakeholder yang hadir, semuanya kami doakan semoga sehat walafiat, bahagia dan selalu memikirkan kehidupan rakyat Halmahera Tengah. Mengawali sambutan saya, mari kita sekalian senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan forum OPD dan musyawarah rencana pembangunan Musrembang rencana kerja tingkat Kabupaten Halmahera Tengah dalam keadaan sehat walafiat.
Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi daerah dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang 25 Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Forum OPD dan musrembang yang dilaksanakan saat ini merupakan momentum strategis dalam jaring aspirasi masyarakat 30 bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ini sebagai fondasi bagi pembangunan jangka menengah nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi, pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada 3 sasaran utama, serta program prioritas penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber. Menurut saya mungkin manusianya, bukan yang diketik di laptop itu, bukan yang ditayang di slide, atau bukan dilaksanakan, tapi mungkin kita kali ya. Kalau menurut saya ya, karena setahu saya musrembang itu setiap tahun jalan. Bahkan pembiayaan musrembang itu bisa bikin sekolah 1. Pembiayaan musrembang itu bisa sekolah 1. Atau bikin rehab 1 RKB. Tapi kan belum nyata. Masih abstrak. Nah, kali ini kemarin di dalam forum RKPD saya ikut menjelaskan langsung. Jadi target itu adalah target kuantitatif dan target kualitatif. Kemarin sudah saya jelaskan, mudah-mudahan itu jadi pegangan kita semuanya. Yang dibahas di musrembang itu isu dari desa, isu di kemudian dirangkum di kecamatan, dan nantinya dirangkum oleh kabupaten. Hasil musrembang di kabupaten ini akan dibawa ke musrembang provinsi. Nah, jangan-jangan hasil kita di sini tidak nyambung dengan di provinsi. Nah, kalau begitu 5 tahun ke depan sama saja, dari gubernur ganti gubernur, bupati ganti bupati, wali kota ganti wali kota, sama. Maka saya berpikir tidak perlu holistik di tingkat provinsi. Yang penting kita holistik di wilayah satu kecamatan bersambung dengan kecamatan lainnya. Wida Selatan tidak akan berkembang kalau Kecamatan Wida terganggu. Kecamatan Wida Utara akan terganggu kalau Wida Tengah juga terganggu. Jadi itulah holistik antar wilayah saja dulu. Jangan sampai Renja di Kota Weda tidak nyambung dengan permasalahan yang ada di Weda Selatan. Ya, saya kira nanti kita akan bahas bersama Pak Ketua. Kami mohon dukungan dari Dewan agar kalau ini nanti dibawa di dalam rapat musyawarah, ya masuk akal. Tapi rubah karena urgensi ini begini. Kita scoring, gampang melakukan scoring itu. Kita bobotin, kemudian kita scoring. Kalau permasalahan itu kita biarkan dan menunggu setahun, dia akan berpengaruh